Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan membuat video mengenai cara penyelesaian solusi dari suatu masalah. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farhan Fadila. Saya Mutiara Mania. Saya Jelasari. Saya Nuryani Alisa. Saya Dora Kapisas. Saya Rizky. Di sini langsung kita mulai saja untuk pembuatan videonya. Oke. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, Mbak. Kalau kita boleh tahu siapa namanya? Saya Dora Kapisas. Oke, bisa kita panggil Mbak Diora ya? Boleh. Oke, Mbak Diora boleh meluangkan waktunya sebentar? Boleh. Oke, karena kita akan membincang-bincang ataupun diskusi Mbak ya sedikit ini. Mungkin mengganggu waktu Mbak atau tidak ke depannya? Tidak. Oke, baiklah, sebenarnya kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang bersama Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak, kesibukan Mbak belakangan ini itu apa ya Mbak ya? Sekarang saya sedang kuliah PPG Prajabatan, itu pendidikan profesi guru di Universitas PGRI Palembang. Oke, PPG Prajabatan, itu apa itu Mbak ya? Pendidikan profesi guru, ya. Kayak mahasiswa dilatih untuk menjadi guru. Oke, mahasiswa dilatih untuk menjadi seorang guru Mbak ya. Oke, untuk kegiatan PPG itu apa aja sih Mbak aktivitasnya yang dilakukan oleh mahasiswa PPG itu sendiri? Untuk semester ini kami 1 hari kuliah bersama dosen, itu teori. Sisanya selain hari Minggu itu kami berada di sekolah untuk melaksanakan PPL. Jadi mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari. Oke, jadi kegiatan itu ada 2 Mbak ya, ada kuliah dan juga ada PPL. Di mana kuliah itu kalian belajar tentang teori-teori yang ada dan dilanjutkan PPL yaitu penerapan dari teori yang kalian peroleh Mbak ya. Oke, kalau kita boleh tahu anggota atau mahasiswa PPG itu jumlahnya ada berapa Mbak ya? Kami ada 2 prodi, itu matematika dan bahasa Indonesia, itu totalnya 55 orang. 55 orang, cukup banyak Mbak ya? Banyak. Itu digabung atau satu kelas? Digabung kuliahnya. Oke, digabung. Ada mata kuliah yang gabung gitu. Ya, baik. Jadi tadi kan Mbak tadi sambil PPL sambil juga kuliah. Untuk kuliahnya tadi agak lumayan banyak orang Mbak ya. Iya. Untuk di PPL-nya sendiri, kalau boleh tahu Mbak mengajarnya itu di sekolah mana? Saya ditempatkan di Seman 2 Palembang, itu kami berlima. Terus ya kami dibagi. Punya kelas sendiri kayak gitu Iya, ya Mbak punya ya? kelas sendiri. Oke, kalau boleh tahu Mbak dapat kebagiannya itu kelas berapa? Kelas 10, khususnya 10-9. Kelas 10-9 itu punya guru yang di sana atau Mbak Iya. memang dikasih? Dikasih dari kelas guru pamong kami. Jadi di sana kami disediakan guru pamong untuk membimbing kami mengajar di sana kayak gitu. Dan kelas yang dipakai kelas guru pamong. Oh ya Mbak, tadi dapat kelas 10 ya Mbak ya? Iya. Untuk suasana kelas atau suasana belajar kelas 10 itu gimana Mbak? Kalau kelas 10 tuh cukup banyak ya. Kayak semua kelas itu cukup banyak kalau di Seman 2 Palembang, karena di sana menerima banyak murid gitu. Jadi satu kelas itu, kalau di kelas saya itu ada 48 orang. Jadi kelasnya itu tuh panjang, isi anaknya 48 orang. Wah, cukup banyak ya Mbak ya, 48 siswa. Hebat banyak Mbak sekali. lo bisa mengajar untuk 48 siswa tersebut. Enggak juga. Enggak juga? Justru di situ masalahnya ya. Karena siswa yang banyak tadi ya, hampir 50 orang itu menurut saya susah untuk dikontrol ya. Saya susah menguasai kelas. Jadi apalagi pada saat saya mengajar itu, ketika saya menjelaskan di depan, murid-murid yang di belakang itu 3 barisan terakhir di belakang itu kurang memperhatikan saya kayak gitu. Ya jadi susah mengontrolnya. Apa tindakan yang Mbak lakukan terhadap siswa yang duduk di belakang itu Mbak? Karena kan ketahuan nih di Mbak nggak memperhatikan Mbak ketika mengajar gitu. Kalau mereka tidak memperhatikan, saya tegur gitu di belakang. Tapi ketika jauh dari saya, kurang dari penglihatan saya, mereka kembali sibuk dengan urusan masing-masing, kurang memperhatikan lagi gitu. Jadi menurut pengalaman saya Mbak yang pernah jadi siswa dan duduk di belakang, kami itu sebagai siswa yang duduk di belakang itu kayak malas gitu Mbak mendengarkan guru yang sedang menyampaikan materi pembelajaran.
Karena kebanyakan guru itu hanya fokus menerangkan itu di depan saja, hanya memperhatikan siswa-siswa yang berada di depan. Kebanyakan guru itu tidak memperhatikan siswa-siswa yang duduk di belakang. Jadi gitu, Mbak. Menurut pengalaman saya, guru itu kebanyakan itu hanya fokus mengasih materi itu hanya pada siswa-siswa yang duduk di depan-depan saja. Iya ya. Mungkin itu juga sih kesalahan saya ya. Mungkin apa saya ini ya pindah ke posisi di tengah saja ya saat menjelaskan biar mereka terkontrol oleh saya kayak gitu. Iya, itu kan salah satu solusi yang lumayan bagus menurut saya dari Mbak yang Mbak pikirkan sendiri ya. Iya, jadi kan Mbak merasa kalau yang Mbak ngajar di depan aja siswa belakang nggak dengerin nih. Kalau Mbak mau ngulang di belakang siswa depannya ngapain? Ya kan, jadinya Mbak punya solusi untuk mengajarkan di tengah yang dimana siswa yang berada di depan bisa mendengar dan yang di belakang pun juga bisa mendengar kayak gitu Mbak ya. Iya, tapi saya juga kurang yakin dengan suara saya saat mengajar gitu karena siswa yang banyak itu entah di belakang itu kedengaran atau tidak. Oh iya, kan tadi sebelum kita masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi ya Mbak, tadi kan di awal-awal kita bertanya mengenai siswa PPG yang terlibat dalam kegiatan di kampus itu jumlahnya ada 55 orang. Kan tidak jauh beda kan Mbak selisihnya antara siswa dan mahasiswa. Itu untuk kegiatan proses pembelajaran kalian selama kuliah itu bagaimana Mbak? Oh iya, Mungkin itu ada bisa- satu mata kuliah itu kami digabung dan dosen kami cukup bisa menguasai kelas karena dia pakai mikrofon biar kedengaran ya. Apa mungkin di kelas saya juga harus pakai alat aja ya biar mereka semua kedengaran memperhatikan saya seperti itu ya. Iya, mungkin itu salah satu solusi yang bagus Mbak. Jadi selain dengan metode Mbak coba yang di tengah tadi agar yang depan sama belakang bisa dengerin, bisa juga dengan metode Mbak bilang tadi, metode cara dosen Mbak tadi ya. Iya. Dengan cara mengajar menggunakan mikrofon. Mungkin dengan salah satu solusi itu akhirnya siswa belakang bisa mendengar apa yang Mbak bicarakan. Benar. Iya benar Gitu, Mbak. Benar. Ya, benar. Terima kasih ya sudah membantu saya mencari solusinya. Nanti saya coba terapkan di kelas. Oke. bagus. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan selamat ya kepada Mbak Diora karena telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi sebelumnya ya. Tepuk tangan dulu ya buat Mbak Diora. Oke, semoga kedepannya Mbak Diora bisa meningkatkan motivasi dalam mengajar agar lebih baik lagi. Namun apabila Mbak Diora mendapatkan suatu permasalahan, ia mampu menyelesaikan permasalahan itu dengan lebih baik lagi. Oke, itu saja dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Salam.